Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kelas jodoh, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu semangat dalam berikhtiar menjemput jodoh. Alhamdulillah kali ini, perkenalkan saya Manda Ina Gustina akan membawakan sebuah materi yang dengan tema yang sangat menarik, bagaimana wanita berikhtiar dalam menjemput jodohnya. Apakah menunggu atau mengungkapkan? Ya, kadang menjadi wanita itu kita kadang bingung ya. Maksudnya gimana ya cara kita berikhtiar untuk menjemput jodoh gitu. Apakah kita menunggu saja atau kita harus aktif mencari atau misalnya mengungkapkan langsung? Seperti apa ya? Ya, Manda pun dulu merasa seperti itu gitu ya. Nah, lalu Manda cari-cari informasi, Manda cari ilmu, tanya kepada ustadz ustazah, sebenarnya seperti apa sih ikhtiar wanita dalam menjemput jodoh? Ya, tentunya kita harus membedakan dulu antara menunggu dan menjemput. Menunggu dan menjemput itu berbeda ya. Kalau menunggu itu mungkin kita seperti kelihatannya pasif, ya, menunggu hanya diam saja, hanya tidak melakukan apa-apa mungkin gitu. Nah, tapi kalau menjemput itu ada sebuah ikhtiar. Ya, kalau kita misalnya menjemput keluarga kita di terminal, di stasiun, di bandara, pasti kan kita harus menggunakan kendaraan dulu misalnya. Jadi ada ikhtiar yang dilakukan. Kemudian kita cek dulu kapan tibanya, di mana, petanya gimana ya, rutenya seperti apa. Jadi kita ikhtiar untuk benar-benar menjemput, berarti aktif perannya gitu, tidak pasif ya. Nah, makanya ketika kita ingin mendapatkan jodoh, istilahnya itu menjemput, bukan menunggu. Oke? Sepakat ya sampai situ ya. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata jodoh itu mesti diikhtiarkan, jodoh itu mesti dijemput seperti rezeki. Nah, baru kita bagaimana cara berikhtiarnya? Nah, apakah tadi langsung mengungkapkan? Ya, kalau cowok kan ya enak gitu ya. Misalnya kalau dia suka sama cewek atau misalnya wanita yang udah dia taksir, dia cintai gitu, pasti langsung katakan cinta gitu. Karena memang sejatinya cowok itu pengejar kan gitu. Cowok itu fitrahnya mengejar gitu. Kalau wanita memang dikejar ya enggak gitu. Tapi bukan berarti wanita juga jadi pasif tadi gitu. Akhirnya tidak berani untuk mengungkapkan. Ya, jadi intinya wanita berikhtiar dengan cara mengungkapkan. Ya, menjemput jodoh dengan mengungkapkan. Bagaimana cara mengungkapkannya? Yang pertama adalah ungkapkan lewat orang tua. Nah, sebetulnya ketika kita menjadi seorang anak perempuan, kewajiban jodoh ya atau kewajiban orang tua itu adalah menikahkan anak perempuan. Nah, itu salah satu kewajibannya. Jadi memang ya effortnya juga lumayan ya gitu orang tua, tapi bukan berarti kita jadi menuntut kepada orang tua ayo dong cariin jodoh, ya nggak gitu juga gitu ya. Kita harus sama-sama tahu gitu, nanti ketika kita punya anak perempuan berarti kita orang tua punya kewajiban untuk mencarikan jodoh bagi putri kita gitu. Tapi kalau misalnya posisinya kita jadi seorang putri ini, anak nih, kita juga nggak bisa nuntut ke orang tua gitu, cuma kita mengungkapkan. Nah, ini juga harus ada trik-triknya, nggak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu gitu, perlu bertahun-tahun gitu. Kalau misalnya kita targetnya nikah usia 22 tahun, berarti kan dari usia 18 tahun ya, keluar SMA kita udah curhat sama orang tua, sama ibu terutama, tanya-tanya, mah dulu gimana sih gitu, menikahnya kayak gimana gitu kan. Nah, kemudian kita dekati, kita ngobrol, gimana kalau misalnya aku nikah usia segini mah gitu. Jadi orang tua jadi aware, berarti anak saya udah mau nikah nih gitu kan. Baru di situ ada komunikasi, dipersiapkan, dimusyawarahkan, didiskusikan. Ya, akhirnya kita punya insight dan masukan gitu. Dan orang tua jadi aware, berarti saya harus nyariin nih gitu kan. Yang kedua kemudian ungkapkan lewat perantara. Nah, kalau misalnya orang tua kita juga masih terbatas gitu ya. Nah, kita ungkapkan lewat perantara siapa? Tentunya yang lebih ahli, yang lebih berpengalaman, yang lebih bijak ya gitu dalam memutuskan juga. Seperti guru misalnya, atau kakak perempuan, atau saudara perempuan, atau bibi, tante ya, uwa misalnya gitu. Intinya yang lebih tinggi dari kita supaya beliau juga bisa menasihati kita. Kemudian kan juga
relasinya banyak nih gitu kan, bisa mengenalkan gitu ya, bercanda-bercanda aja misalnya, ayo dong Bi gitu, ada nih jodoh buat saya gitu. Jadi jangan malu-malu, karena tadi kita itu menikah adalah ibadah, berarti harus diperjuangkan. Jadi kita nggak usah malu-malu untuk memang mengungkapkan bahwa saya sedang ikhtiar dalam menjemput jodoh, biar semua tahu gitu. Tapi nggak mesti juga di medsos, di pang-pang gitu, saya sudah siap nikah gitu. Tapi bisa jadi nanti bisa kayak gitu lah ya. Gitu. Jadi ungkapkan lewat perantara ya. Yang ketiga, nah ini terakhir pamungkas gitu ya, yaitu adalah ungkapkan lewat doa. Nah ini yang bisa mempercepat jodoh. Ini juga yang bisa melancarkan, karena apa? Jodoh itu datangnya dari Allah ya, dan yakin jodoh itu memang sudah ditakdirkan, sudah ada sebetulnya. Cuma makanya kita rayu Allah, kita pinta Allah di sepertiga malam dengan berdoa. Setiap kita tahu atau misalnya melihat ada pasangan yang menikah gitu, itu saatnya kita juga berdoa gitu, ya Allah tolong segerakan saya menjemput jodoh gitu ya. Dan ada doa yang paling insya Allah ya, kalau kita amalkan terus menerus dalam setiap waktu mustajab doa ya, saat turun hujan, saat pertengahan antara azan dan iqomah gitu ya, kemudian di sepertiga malam, Quran surah Al-Furqan ayat 74 ya, ini kita harus dawamkan, kita harus terus doanya, nggak sekali dua kali ya, dan jangan pernah bosan berdoa, karena doa juga ibadah. Jadi setiap kita berdoa kita dapat pahala ya. Jadi PR-nya hafalkan doa Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Kita berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pasangan dan keturunan yang dapat menyejukkan mata hati kami ya, dan jadikanlah kami pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu sahabat. Jadi bagaimana? Sudah yakin untuk mengungkapkan ya kepada orang tua lewat perantara, dan mengungkapkan dengan doa-doa kepada Allah tentunya, supaya kita bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Itu saya dari Manda. Selamat berikhtiar menjemput jodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.